Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Zahratul Fitri. Seperti pada minggu-minggu sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahratul Fitri dengan NIM 20016050. Baiklah, pada sebuah pembahasan kita kali ini, yaitu pokok-pokok materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki presentasinya. Baiklah, pada pertemuan pertama terdapat kontrak dan orientasi perkuliahan, yang mana terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu tujuan mata kuliah, yang kedua materi mata kuliah, yang ketiga strategi perkuliahan, yang keempat sumber belajar, yang kelima evaluasi perkuliahan, yang keenam tugas dan tagihan mata kuliah, serta yang terakhir yaitu kontrak perkuliahan. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas materi tentang konsep linguistik dan sosiolinguistik, yang mana pada materi ini akan terbagi menjadi 3 poin lagi, yaitu hakikat linguistik, kemudian sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner, yang ketiga yaitu sosiolinguistik sebagai kajian terapan. Nah, dari ketiga poin tersebut kita akan bahas satu persatu agar kita lebih memahami materi tentang kajian linguistik. Yang pertama yaitu hakikat linguistik. Secara umum, linguistik sering diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Yang mana di sini maksudnya adalah dalam kajian linguistik akan membahas bahasa sebagai objek dari kajiannya. Yang kedua yaitu kajian sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Nah, pada sosiolinguistik dikatakan sebagai ilmu interdisipliner karena sosiolinguistik merupakan gabungan antara disiplin sosiologi dan disiplin linguistik. Yang mana kemudian kajian linguistik ini juga akan merumuskan kaidah-kaidah teoritis antar disiplin. Nah, kemudian nantinya sosiolinguistik ini juga akan berusaha menjelaskan bagaimana kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan dalam berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Maka adapun menurut Abdul Chair, ia mengatakan bahwa sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian pemakai bahasa yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga yaitu sosiolinguistik sebagai kajian terapan. Nah, pada materi ini sosiolinguistik dikatakan sebagai linguistik terapan karena kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur eksternal saja, tetapi juga akan membahas tentang telaah dari struktur internal itu sendiri. Nah, salah satunya digunakan sebagai landasan pengembangan yang praktis dalam pengajaran bahasa. Kemudian pada linguistik terapan ini juga akan berusaha menjembatani yang ada antara teoritis dan praktisi yang disebabkan oleh peradaban sikap, metode, dan tujuan ilmu, yang mana orang-orang bisa membedakan antara sikap, metode, dan tujuan dari kedua kelompok tersebut. Nah, akibatnya pada awal kemunculan ilmu ini, orang-orang tidak bisa membedakan antara linguistik terapan dengan pembelajaran bahasa. Kemudian pada pertemuan ketiga yaitu materi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Nah, pada materi ini juga terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Yang kedua pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Yang ketiga hubungan antara bahasa dan masyarakat. Serta yang keempat yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Yang pertama yaitu bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Kemudian linguistik juga merupakan bahasa yang mana mengkaji, menelaah, dan menganalisis bahasa secara umum, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Minang,
kemudian bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Maka oleh sebab itu, linguistik disebut sebagai linguistik umum atau general linguistik. Pada poin kedua yaitu pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Nah, pada materi ini, sosiolinguistik adalah kajian yang membahas tentang ilmu bahasa serta membahas teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Nah, jika kita lihat, kata sosiolinguistik ini dapat dipecah menjadi dua, yaitu pada kata sosiologi dan linguistik, yang mana dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, yang mana kata sosio memiliki arti masyarakat dan linguistik memiliki arti bahasa atau hal-hal yang mengkaji tentang bahasa. Maka oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa dalam kajian sosiolinguistik, subbidang ilmu yang membahas tentang bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu sendiri dalam suatu masyarakat. Kemudian pada poin ketiga yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bahasa dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Maka di mana bahasa memiliki fungsi sebagai alat atau fasilitas ataupun sarana untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam arti untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ide ataupun perasaan. Maka dengan adanya bahasa ini, semua orang yang ingin menyampaikan maksudnya bisa tersampaikan melalui bahasa yang mereka sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan salah satu alat untuk mengadakan suatu komunikasi atau interaksi dari manusia satu ke manusia lainnya, sehingga kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya bahasa kita dapat berhubungan dengan masyarakat lain dan akhirnya melahirkan komunikasi dalam masyarakat. Dan kemudian pada poin terakhir yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Nah, pada sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner yang mana merupakan kajian yang tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu. Maka terkadang masyarakat sering menyamakan makna antara sosiolinguistik dengan sosiologi, yang mana sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki arti yang sangat berbeda. Maka jika kita artikan satu persatu, kata sosiolinguistik yaitu cabang linguistik yang menghubungkan faktor bahasa dengan faktor sosial. Sedangkan pada sosiologi bahasa merupakan cabang sosiologi yang menghubungkannya dengan faktor linguistik. Adapun menurut Fishman, ia mengatakan bahwa kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif, sedangkan pada kajian sosiologi lebih bersifat kuantitatif. Maka hal tersebut dikarenakan sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti penggunaan deskripsi, pola-pola pemakaian bahasa, budaya tertentu, pemilihan pemakaian bahasa, ataupun dialek tertentu. Kemudian pada pertemuan 4 kita akan membahas materi tentang kontak bahasa dan diklosia, yang mana pada materi ini kita akan membahas 2 poin, yaitu pengertian kontak bahasa dan pengertian diklosia. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang kontak bahasa. Menurut Thomson pada tahun 2001, ia mengatakan bahwa kontak bahasa merupakan penggunaan bahasa yang lebih dari satu, yang mana digunakan dalam satu tempat atau dalam satu waktu yang sama. Maka dengan adanya kontak bahasa ini dapat mengakibatkan terjadinya transfer bahasa, yang artinya adanya pemindahan atau peminjaman unsur-unsur dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Kemudian pada poin kedua yaitu pengertian diklosia. Menurut Ferguson,
pada tahun 2010, ia mengatakan bahwa menggunakan istilah diklosia adalah penggunaan bahasa untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua versi atau variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Yang mana diklosia juga merupakan situasi pemakaian bahasa yang stabil karena setiap bahasa akan diberikan keleluasan untuk menjalankan fungsi kemasyarakatan. Kemudian situasi kebahasaan ini juga dapat berlangsung sampai berabad-abad. Bahkan orang-orang yang hidup di masyarakat diklosia biasanya tidak memandang diklosia sebagai suatu permasalahan. Kemudian pada pertemuan kelima dan keenam yaitu membahas tentang kedewibahasaan, yang mana pada materi ini akan terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu hakikat kedewibahasaan, yang kedua keterkaitan kedewibahasaan dengan kontak bahasa, dan yang ketiga tingkat kedewibahasaan, yang keempat pengukuran kedewibahasaan, serta yang kelima yaitu efek kedewibahasaan. Yang pertama kita akan bahas tentang hakikat kedewibahasaan. Kedewibahasaan atau bilingualisme merupakan kemampuan berbicara seseorang menggunakan dua bahasa yang baik dan benar, di mana pemakaian dua bahasa seperti ini yaitu seperti menggunakan bahasa daerah dan bahasa nasional dalam berkomunikasi, yang mana untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi tertentu. Kemudian secara umum, kedewibahasaan atau bilingualisme ini sering diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Yang kedua yaitu keterkaitan antara kedewibahasaan dengan kontak bahasa. Manusia merupakan makhluk sosial di mana mereka selalu bergantung antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga hampir semua kegiatan mereka selalu menggunakan bahasa dan selalu memerlukan bahasa dalam berkomunikasi. Maka dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa hampir semua kegiatan manusia memerlukan bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Jika kita bayangkan, seandainya manusia tidak mempunyai bahasa, maka tentu saja mereka akan sulit berkomunikasi dan sulit menyampaikan maksud dari manusia satu ke manusia lainnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa kontak bahasa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pada poin ketiga yaitu tingkat kedewibahasaan, yang mana pada tingkat kedewibahasaan ini terbagi menjadi 3 tipe, yaitu kedewibahasaan majemuk merupakan kedewibahasaan yang menunjukkan kemampuan berbahasa salah satu bahasa yang lebih baik dari kemampuan berbahasa lainnya. Yang kedua yaitu kedewibahasaan koordinatif, yang mana merupakan kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baiknya oleh individu. Kemudian kedewibahasaan subordinatif merupakan kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seseorang individu pada saat memakai bahasa pertama yang sering memasukkan unsur bahasa kedua dan ataupun sebaliknya. Kemudian pada poin keempat yaitu pengukuran kedewibahasaan. Menurut Mickey pada tahun 1966, ia mengemukakan bahwa pengukuran kedewibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek yaitu sebagai berikut. Yang mana yang aspek pertama yaitu aspek tingkat, di mana aspek ini dilakukan dengan mengamati kemampuan dalam memakai unsur-unsur bahasa seperti unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan yang lainnya. Kemudian aspek fungsi, yang mana aspek ini dapat dilakukan melalui kemampuan pemakaian dua bahasa yang dimiliki sesuai dengan kepentingan tertentu. Dan yang ketiga yaitu aspek pergantian, di mana aspek ini merupakan aspek pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa lainnya.
Dan yang terakhir yaitu aspek interferensi, yaitu aspek pengukuran terhadap kesalahan berbahasa yang mana disebabkan oleh terbawanya kebiasaan atau dialek bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Kemudian pada poin kelima yaitu aspek kedubahasaan. Mickey pada tahun 2004 mengelompokkan ada 4 aspek yang dapat mempermudah dalam pembicaraan mengenai bilingual. Yang pertama, aspek tingkat kemampuan. Yang kedua, interferensi. Yang ketiga, pergeseran bahasa atau language shift. Dan yang keempat yaitu konvergensi atau konvergensi. Kemudian pada pertemuan 7 dan 8 akan membahas tentang interferensi dan integrasi bahasa, yang mana pada materi ini terdapat 5 poin penting, yaitu yang pertama pengertian interferensi, yang kedua tataran interferensi, yang ketiga interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral, yang keempat interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik, serta yang kelima yaitu integrasi bahasa. Yang pertama yaitu pengertian interferensi. Interferensi di sini merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan kebiasaan atau membiasakan pengucapan ujaran dari suatu bahasa terhadap bahasa lainnya, yang mana mencakup tentang pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, serta kosakata. Namaban juga mengatakan bahwa interferensi merupakan kekeliruan yang terjadi akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran dari bahasa ibu ke dialek ke dalam bahasa kedua. Sehingga dalam peristiwa tersebut, interferensi juga menggunakan unsur-unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasanya. Yang kedua yaitu tataran interferensi. Menurut Cher, pada tahun 1999, ia mengemukakan bahwa interferensi dapat terjadi pada semua tataran bahasa, seperti tataran fonologi, morfologi, serta sintaksis. Adapun pada tataran interferensi fonologi merupakan proses tataran bunyi atau perubahan bunyi yang seharusnya diucapkan menurut bahasa Indonesia akan tetapi diucapkan menurut bahasa asing. Kemudian pada tataran interferensi morfologi merupakan interferensi yang terjadi dalam pembentukan kata atau leksikal ataupun frase pembentukan. Yang ketiga yaitu interferensi sintaksis, yang mana pada interferensi sintaksis ini sangat jarang terjadi khususnya dalam konteks penulisan nama atau badan swasta tertentu. Maka dalam interferensi sintaksis ini dapat berupa klausa ataupun kalimat yang mempromosikan sebuah nama atau tentang jenis-jenis usaha yang akan ditampilkan. Kemudian pada poin ketiga yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Nah, dalam pandangan psikologi behavioral ini, interferensi bahasa dapat dilihat melalui konsep-konsepnya yang dikemukakan melalui konsep belajar yang berkaitan erat dengan pembelajaran, pemberian penguatan, hadiah, hukuman, dan pendapat-pendapat. Kemudian yang keempat yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalitik, yang mana menurut Pateda pada tahun 1989 ia mengungkapkan bahwa pada tahun 1950 kritik terhadap kemampuan anakon terhadap pembelajaran ini semakin kuat, di mana pada kritik ini akan muncul dari linguistik yang beraliran transformasi atau generatif. Maka dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam psikologi mentalitik, siswa yang sering atau yang masih menyiapkan bahasa ibu dalam membuat karangan atau membuat suatu deskripsi, maka guru harus mengarahkan atau membimbing siswa tersebut ke arah yang lebih baik atau menggunakan bahasa yang lebih baik selain bahasa ibu.
Kemudian pada poin kelima yaitu integrasi bahasa. Menurut Mickey, pada tahun 1979, ia menjelaskan bahwa integrasi bahasa merupakan proses penggunaan unsur-unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu, dan dalam bahasa tertentu tersebut maka sudah dianggap sebagai unsur-unsur sah. Namun, jika di sebuah unsur tersebut misalnya ada kata radio, maka sudah dianggap sebagai kosakata bahasa Indonesia baku yang berarti bahasa kata yang artinya radio. Kemudian pada pertemuan 10 dan 11 yaitu membahas tentang variasi bahasa, yang mana pada materi ini terdapat 4 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, serta bahasa. Kemudian sumber pencetus variasi bahasa, dan kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengklasifikasian variasi bahasa. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu variasi bahasa. Nah, variasi bahasa merupakan kajian sosiolinguistik yang mana membahas tentang bahasa yang terjadi karena adanya aspek kemasyarakatan. Yang kemudian bahasa atau variasi bahasa tersebut akan muncul dalam ketika masyarakat melakukan komunikasi itu sendiri, maka akan timbul variasi atau ragam bahasa yang kemudian akan menimbulkan variasi antara penutur yang satu dengan penutur yang lainnya. Kemudian ragam, apa itu ragam? Nah, ragam di sini merupakan variasi pemakaian bahasa yang mana saling berbeda dan ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasanya. Kemudian langgam. Langgam di sini merupakan gaya atau model yang mana langgam juga disebut sebagai majas. Nah, maka majas di sini akan memperkuat kalimat yang ingin disampaikan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu laras. Apa itu laras? Nah, di sini laras merupakan ragam bahasa yang digunakan hanya pada suatu konteks atau bidang pemakaian tertentu saja. Nah, penggunaan laras bahasa ini pada kehidupan sehari-hari juga merupakan kesesuaian antara bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakainya, sehingga harus diseimbangkan antara pemakai dan fungsi pemakainya. Kemudian pada poin kedua yaitu sumber pencetus variasi bahasa. Nah, variasi bahasa di sini disebabkan karena adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat ataupun sekelompok masyarakat. Adapun tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan variasi bahasa ini yaitu seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Kemudian poin ketiga yaitu kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum serta interdisipliner keilmuannya dalam bidang lainnya. Nah, pada poin ketiga ini mengartikan bahwa bahasa dalam studi sosiolinguistik tidak hanya dipandang sebagai struktur bahasa saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Maka ragam bahasa juga merupakan variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda yang kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat tertentu, sehingga menunjukkan salah satu dari sekian variasi bahasa terdapat dalam pemakaian bahasa dalam masyarakat. Kemudian pada poin keempat yaitu pengklasifikasian variasi bahasa. Nah, variasi bahasa di sini dapat dilihat dari pengucapan, diksi, dan struktur dari kalimat. Maka menurut Ocher dan Agustina pada tahun 2004, ia menyatakan bahwa ada beberapa jenis variasi bahasa yang dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu variasi dari segi penutur,
Kemudian segi pemakaian, segi keformalan, dan segi sarana. Nah, itulah pengklasifikasian bahasa atau variasi bahasa menurut Chair dan Agustina. Kemudian pada pertemuan 12 dan 13 kita akan membahas tentang sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Nah, dalam materi ini juga terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama sikap bahasa, yang kedua pemilihan bahasa, yang ketiga pembakuan bahasa. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Untuk sikap bahasa di sini merupakan kata atau sikap yang mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri dari yang tegak, kemudian perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan atau pendirian atau keyakinan dari orang tersebut. Maka sebagai reaksi atas adanya suatu hal tersebut, maka sikap bahasa juga merupakan anggapan atau pendapat atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa. Kan menurut Alport pada tahun 1935, ia mengatakan bahwa sikap bahasa merupakan kesiapan mental seseorang atau saraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang mengikut atau yang menyangkut sikap tersebut. Kemudian pada poin kedua yaitu pemilihan bahasa. Nah, pada pemilihan bahasa ini merupakan proses memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi, di mana dalam masyarakat multibahasa tersedia berbagai kode, baik berupa kode bahasa, dialek, variasi, dan gaya untuk digunakan dalam interaksi sosial. Maka dengan adanya atau tersedianya kode-kode tersebut, maka anggota masyarakat akan memilih kode yang tersedia sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan begitupun dengan kegiatan interaksi sehari-hari, anggota masyarakat justru secara konstan akan mengubah variasi penggunaan bahasa mereka. Kemudian pada poin ketiga yaitu pembakuan bahasa. Nah, pembakuan bahasa di sini merupakan proses pemilihan suatu ragam bahasa yang mana untuk dijadikan sebagai bahasa baku atau bahasa resmi, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang biasanya dilakukan terus-menerus. Maka pembakuan bahasa ini juga merupakan pemilihan salah satu variasi bahasa yang mana dianggap untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dan ditempatkan di atas variasi-variasi lainnya. Nah, sejalan dengan hal itu, maka Halim juga mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat, serta sering digunakan dalam komunikasi sosial. Kemudian pada pertemuan 14 dan 15, kita akan membahas tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada poin ini terdapat 2 poin, yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik dan pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa yang beraliran behavioristik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa pembelajaran bahasa yang baik dan benar tidak terlepas dari adanya perkembangan model, strategi, pendekatan, metode, ataupun aliran-aliran tertentu. Nah, dalam pembelajaran tersebut, semua kegiatan belajar siswa akan melibatkan ingatan, yang artinya jika kita tidak dapat mengingat ataupun menghafal pengalaman yang kita lakukan, maka kita tersebut tidak dikatakan dalam belajar. Maka seringkali terkadang kita akan lupa kegiatan yang telah kita lakukan, namun padahal sesuatu yang kita lupakan tersebut belum tentu hilang permanen dari ingatan kita. Maka dari hal tersebut diperlukan teknik aliran belajar yang dapat mendukung proses belajar peserta didik.
Adapun dalam pembelajaran pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa ini yang beraliran behavioristik, maka teori ini merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang bahwasanya perilaku belajar seseorang ataupun individu hanya pada kejadian atau fenomena yang dapat dilihat saja secara kasat mata ataupun yang bersifat jasmania, dan mengabaikan aspek-aspek mental. Maka sejalan dengan hal tersebut, Sugiono juga mengungkapkan bahwa pokok-pokok perhatian dari aliran ini adalah belajar ataupun proses belajar akan terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon ataupun output yang dapat diamati ataupun yang dapat diukur. Kemudian pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal juga sebagai pendekatan komunikatif. Maka secara mendasar, selain dipengaruhi oleh psikologi mentalistik, maka perbedaan komunikatif juga didasarkan atas kenyataan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikatif atau sarana untuk berkomunikasi, baik komunikasi antara seseorang dengan yang lainnya maupun komunikasi batin yang berlangsung dalam diri seseorang tersebut. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.